Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam Masjid, para mubalik, para ustadz dan ustazah, Pak RW dan Pak RT, saudaraku para aktivis guru TPQ yang saya hormati, semua yang hadir di tempat ini, semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini Bapak Ibu, dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini Ibu hanya satu saja diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitunya yang dibacakan oleh Qur'ah kita tadi. Nah, Qur'ah kita tadi itu PRW belum ngaji ya, ya? Luar biasa seorang. Mana Ibu tadi? Luar biasa Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam, yang diperjalankan oleh Allah, hamba itu adalah orang yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di saat itu Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan oleh Allah. Kenapa diperjalankan? Tahun kesedihan. Istrinya Siti Khadijah yang berjuang bersama Rasulullah dalam rangka mendakwakan agama Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih Rasulullah. Yang kedua, pamannya yang selalu menjaga Rasulullah, yang mendidik Rasulullah, yang menyayangi Rasulullah, ternyata pada tahun-tahun itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di saat itu ekonomi umat Islam sedang dalam penurunan yang drastis, maka Rasulullah dalam keadaan sedih. Maka dihiburlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah. Bapak Ibu, dengan apa kendaraan Rasulullah dari Mekah ke Madinah ini? Perjalanan yang sangat singkat ini. Ada orang yang mengatakan bahwa perjalanan Rasulullah ini dengan kendaraannya apa tadi? Burak. Siapa Imam? Burak. Burak itu artinya barkun, artinya adalah kilat, dengan kecepatan kilat. Kalaulah kita lihat dahulu, kalau saya waktu kecil di kampung melihat bahwa burak itu seperti kuda, habis itu dikasih sayap, rambutnya juga panjang dan punya kecepatan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena di saat itu orang yang baru tahu tentang kendaraan yang cepat, orang belum mengenal yang namanya pesawat. Orang belum mengenal dengan kendaraan yang cepat apapun. Yang orang kenal kendaraan yang cepat itu adalah kuda. Maka supaya lebih cepat, pakai apa? Dikasih sayap.
Maka orang mengatakan bahwa buraq itu adalah seperti kuda bersayap. Maka disitulah Rasulullah naik kendaraan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tetapi hari ini Bapak Ibu, ulama juga berpendapat itu adalah kiasan saja. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu bukanlah dengan buraq, tetapi badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, material badannya dirubah oleh Allah dengan badan cahaya. Maka seperti kilat, kendaraannya buraq juga kilat, didampingi oleh malaikat yang juga dari cahaya. Jadi cahaya berjalan dengan cahaya, maka kecepatan cahaya itu sangat cepat. Begitulah ia sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu naiklah Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau bercerita panjang Bapak Ibu, pagi selesainya. Tapi secara umum, secara hakikat yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina? Sebenarnya ini Bapak Ibu adalah napak tilas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa demikian? Karena Masjidil Haram di Mekah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya namanya Nabi Ismail. Setelah itu, sebagai sumber kekuatan umat Islam, sebagai dakwah Islamnya di kota Mekah, setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim juga membangun Masjidil Aqsa di Palestina. Ini sebenarnya nampak tilas ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nampak tilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dibangun Nabi Ibrahim, Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Ibrahim, diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjidil Haram di Mekah, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Karena agama Islam ini bukanlah adanya pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kapan mulai agama ini disebut sebagai agama Islam? Sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum Nabi Ibrahim, mulai Nabi Adam alaihi salam sampai sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam, agama ini belum disebut sebagai agama Islam. Agama apa namanya? Agama Tauhid. Apa Bu? Tauhid. Yaitu agama yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, Nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, diajaklah umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia, umat di saat itu tidak menyembah pokok-pokok kayu, tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan, tidak menyembah kuburan-kuburan, tidak menyembah dewa-dewa, tidak menyembah api, tidak menyembah angin, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi di waktu itu, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajak manusia kepada menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belumlah di saat itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena agama itu disebut sebagai agama Tauhid. Barulah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, agama ini disebut sebagai agama Islam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Ketika melihat bulan, dikatakan ini Tuhannya. Ketika bulan hilang, timbullah matahari. Ketika timbul matahari, dia katakan inilah Tuhanku lebih besar daripada bulan. Ketika matahari hilang, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Tuhanku, aku tidak suka dengan Tuhan yang hilang.
Maka tunjukkanlah kepada hambamu ini ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku ya Rabb, siapa engkau sesungguhnya. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Jibril? Inni wajatu wajhiyah lillazi fataras samawati wal ardh. Engkau hadapkanlah hatimu kepada aku, kata Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Setelah itu barulah Nabi Ibrahim tahu, sesungguhnya Tuhanku bukanlah bulan, sesungguhnya Tuhanku bukanlah matahari, sesungguhnya Tuhanku bukanlah makhluk-makhluk yang lainnya, sesungguhnya Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi ini. Ternyata dirasakan di dalam hatinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa ana minal muslim. Saya berserah diri kepada engkau ya Allah. Berserah diri itulah yang disebut dengan Islam. Sejak itulah Bapak dan Ibu, agama ini disebut sebagai agama Islam. Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim punya istri. Siapa istri pertamanya, Bu? Bu, Nabi Ibrahim punya istri. Nama istrinya Siti Hajar. Siti Hajar punya anak Ishak apa Ismail? Ismail. Satu lagi istri Nabi Siti Hajar punya anak Ishak. Yakub keturunannya sampai kepada Yusuf, sampai kepada Isa alaihissalam, itu dibawa oleh Nabi Ibrahim di daerah sekitaran Palestina dan Israel. Maka di situ muncullah agama Kristen. Pada awalnya ini adalah agama Islam. Setelah itu apa lagi? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim di kota Makkah. Keturunan Nabi Ismail punya anak, punya keturunan, sampailah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua agama yang diturunkan di keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya agama itu adalah agama Islam. Yahudi pada awalnya adalah Islam, Nasrani pada awalnya adalah Islam, dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Semuanya agama itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah berkurun waktu berjalan, ada perubahan-perubahan yang dibuat oleh orang itu. Sementara Islam masih tetap Al-Quran yang tidak pernah berubah di saat awalnya dan sampai kepada akhirnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam ini tidak bisa lepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa-apa amalan yang kita lakukan, semua itu adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Bapak Ibu pergi melaksanakan umrah dan haji, Ibu bertawaf, Ibu sa'i, mengelilingi Ka'bah, lempar jumrah, sampai ibadah-ibadah yang lainnya kita lakukan, sampai kurban pun yang kita lakukan, semuanya itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam solat pun demikian Bapak Ibu. Dalam solat Ibu Bapak baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard. Ini doa iftitah, ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu apa lagi? Di dalam solat selalu kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan, selamat dan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana engkau berikan salam dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, ketika disebut nama Muhammad, di situ juga ada nama Ibrahim. Bahwa di dalam umat Islam
Di dalam Islam ini tokoh sentralnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Solat kita ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Puasa, kurban kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji kita, ritual haji kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Isra Mi'raj adalah Allah ingin menunjukkan nampak tilas bagaimana perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim telah membangun Ka'bah, membangun Masjidil Aqsa, maka diperjalankanlah dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hakikatnya apa Bapak Ibu? Di Masjidil Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Ketika dia melaksanakan salat itulah Rasulullah bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Salat itu adalah mi'rajnya. Salat itu adalah jalannya bagi orang-orang yang beriman apabila dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya langsung ke poin-poinnya saja supaya kita memahami ada hasil yang kita bawa pulang. Isra dan Mi'raj ini bukanlah apa yang diceritakan oleh sahabat saudara-saudara kita. Seakan-akan ini, mohon maaf, saya secara pribadi melemahkan tentang kita dengan ajaran Islam. Bahwa ada yang mengatakan Rasulullah naik ke langit yang ketujuh berjumpa dengan Allah, diperintahkan 50 rakaat, habis itu turun lagi Rasulullah berjumpa Nabi Musa, ditawar jadi 45. Habis itu naik lagi jadi 40, ditawar lagi, turun menjadi. Masa Rasulullah tawar-menawar dengan Allah? Al-Quran tidak menceritakan itu. Seakan-akan Allah tidak konsisten dengan Rasulullah. Rasul adalah orang yang mulia, diberikan kemuliaan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih paham kemampuan kita beribadah kepada Allah. Tetapi ini ada riwayat yang menceritakan itu. Sepanjang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita ambil yang sesuainya saja. Jadi Bapak Ibu, bagi saya bahwa semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita Bapak Ibu, yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, Bu, ibu sholat untuk apa Bu? Biar masuk surga Pak Ustaz, tak usah sholat. Kenapa ibu puasa? Biar kami tak masuk neraka, tak usah ibu sholat. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah kita bukan mengharapkan surga, bukan menolak kita masuk neraka. Ada seorang ulama sufi Bapak Ibu, perempuan di Iran sana. Dia punya murid. Ketika dia punya murid di saat yang sangat ramai dan juga punya sahabat di saat itu, Rabi'ah Al-Adawiyah namanya, seorang ulama sufi perempuan. Dibawanya air pakai ember yang besar, di tangan kirinya dia bawa api yang besar. Pergi dia ke pasar-pasar. Apa yang disampaikan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah? Wahai penduduk, wahai orang-orang yang ada di pasar ini. Ketika dia memanggil orang yang ada di pasar, dipanggillah Rabi'ah Al-Adawiyah ini oleh sahabat dan murid-muridnya. Wahai guruku, wahai sahabatku Rabi'ah Al-Adawiyah, engkau seorang ulama sufi, guru kami. Ada apa engkau membawa ember yang besar, membawa air, engkau bawa juga api yang sangat besar? Apa kata Rabi'ah? Aku ingin membakar surga, supaya surga ini tidak ada lagi. Karena orang lebih cinta kepada surga daripada cinta kepada Allah. Untuk apa engkau membawa air, wahai Rabi'ah Al-Adawiyah? Aku ingin memadamkan neraka, supaya orang tidak lagi takut kepada neraka, supaya orang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa Ibu? Solat kita, puasa kita, ibadah kita bukan karena surga dan neraka.
Tapi sholat ibadah yang kita lakukan merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka as-sholatul mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah jalannya bagi orang-orang yang beriman untuk berjumpa dengan Allah. Maka orang yang sholat yang berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk itulah yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa mereka? Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa orang yang khusyuk dalam sholatnya itu? Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu bukan mengharapkan surga, bukan menolak neraka, bukan karena dipuji oleh orang, bukan melepaskan tanggung jawabnya. Banyak hari ini kita yang sholat Bapak Ibu, ketika dia selesai sholat dia senang hati saya, Pak. Kenapa? Lepas hutang saya. Sholat itu bukan hutang. Ibadah yang kita lakukan bukan hutang, tapi ibadah itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang khusyuk, hatinya akan menjadi tenang karena hatinya dekat dengan Allah. Solat itu sesungguhnya Bapak Ibu, berbisik-bisiknya kita dengan Allah. Bu, saya ulangi Ibu, solat itu adalah berdialognya kita, berbicaranya kita, berbisik-bisiknya kita dengan Allah di dalam sholat. Kalau kita berbisik dengan Allah, hati kita akan tenang. Kalau kita tahu apa yang kita bisikkan itu kepada Allah. Orang yang sholatnya tidak khusyuk adalah orang yang sholatnya seperti membaca mantra-mantra saja. Allahu Akbar. Dia takbir, tapi dia tidak tahu arti takbir itu. Dia baca doa iftitah, dia tidak paham arti doa iftitah. Dia baca Al-Fatihah, dia tidak tahu arti Al-Fatihah. Dia ruku, tidak tahu arti bacaan ruku. Dia sujud, tidak tahu arti bacaan sujud. Orang yang seperti ini, dia sholat tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Hatinya tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang hatinya dekat dengan Allah, baru saja azan dikumandangkan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terbuka hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah, tersentuh hatinya. Karena yang memanggilnya sesungguhnya bukanlah muazin. Hatinya rindu kepada kekasih hatinya. Kalau orang yang sudah rindu, kalau orang yang sudah cinta kepada kekasih hatinya, jauh akan menjadi dekat. Berat akan terasa ringan. Walaupun kadang dia merangkak ke masjid ini karena ingin berjumpa dengan kekasih hatinya. Ibu bapak, saya sudah lama tak pulang kampung. Saking rindunya dengan ayah dan mak kita, apapun tidak kayu jenjang kita kepingin. Tidak ada ongkos kita pinjam kepada orang. Saking rindunya ingin berjumpa dengan ayah kita, rindunya ingin berjumpa dengan mak kita, rindu kita berjumpa dengan anak kita. Apapun cara kita lakukan. Begitu orang yang cinta dengan kekasih hatinya. Begitu pula lah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika azan dikumandangkan, dia datang ke masjid, dia berwuduk, ya Tuhanku, ya Rabb, ya Allah. Di dalam wuduk dia bersihkan, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, karena aku akan menghadap kepada Engkau ya Allah. Aku ingin berbisik-bisik mendekatkan hatiku kepada Engkau ya Allah. Aku bersihkan tanganku dari tangan yang kotor, aku bersihkan mulutku dari mulut yang kotor, aku bersihkan hidungku, aku bersihkan mataku, aku bersihkan mukaku, aku bersihkan telingaku, aku bersihkan pikiranku, aku bersihkan kakiku. Setelah itu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang bertaubat, jadikanlah hamba orang yang bersih,
kumpulkanlah hamba bersama orang-orang yang soleh. Masuklah ia ke dalam masjid, dia solat, Allahu Akbar. Di saat dia solat itu, dia sedang berbisik-bisik dengan Allah. Bu, saya tanya Bapak Ibu semua, ibu yang kita sudah lama melaksanakan sholat, apakah hari ini Bapak dan Ibu membaca bacaan sholat, Bapak Ibu paham artinya? Kalau Bapak dan Ibu tidak paham arti bacaan sholat, maka sholat kita tidak akan membawa perubahan apa-apa dengan kehidupan kita. Ending daripada, muara daripada ibadah yang kita lakukan, Bu, sholat, puasa, zakat, haji, bagi yang mampu, bersedekah, muaranya apa? Muaranya adalah akhlakul karimah. Orang yang sholat harusnya berakhlak baik. Orang yang berpuasa harus menjadi orang baik. Orang yang berzakat menjadi akhlak yang baik. Orang yang pulang haji dan umrah harusnya dia punya berakhlak baik. Kenapa? Karena orang yang beribadah ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Pak Ustaz, tetangga saya ini Pak Ustaz, ke masjid rajin Pak Ustaz, rajin pulang menceritakan orang. Ibu ini rajin baca Al-Quran Pak Ustaz, Yasinan setiap kami sore rajin, tapi asik pula memfitnah orang. Saudara saya ini Pak Ustaz dah pulang haji dan umrah, tapi sombongnya luar biasa, pelit lagi Pak Ustaz. Ada pula nanti singgung, nanti dia marah boleh. Itu contoh. Kalau ini yang ada dalam kita, berarti ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Kalau ada orang rajin sholat tapi akhlaknya tidak baik, berarti sholatnya hanya dapat capek saja. Ada orang yang puasa tapi dia tidak menampilkan akhlak yang baik, berarti puasanya hanya dapat haus dan lapar. Ada orang yang haji dan umrah, tapi ketika pulang haji dan umrah dia tidak menjadi lebih baik, berarti dia bukan berhaji dan berumrah, tapi dia hanya berjalan-jalan saja, berdharma wisata, Bapak Ibu. Maka sholat ini sangat penting. Berdialoglah kita dengan Allah. Kalaulah kita paham, Ibu Bapak, ini jadi PR catatan kita semua. Kalau kita sholat, kita tidak tahu arti bacaan sholat, maka tak ada manfaatnya, perubahannya yang signifikan dalam diri kita. Capek yang kita dapatkan. Akhirnya kita tidak ikhlas, akhirnya hati tidak dekat dengan Allah. Mulai dari takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Baca doa kita, ini wajhatu wajhiya, ku hadapkan hatiku kepada Engkau ya Allah, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, ibadahku karena Engkau ya Allah, bukan karena siapa. La syarika lahu, tidak ada serikat bagimu ya Allah. Wa ana nafsi, hamba berserah diri kepada Engkau ya Allah. Ini yang kita bisikkan kepada Allah. Tapi kalau kita solat, baca doa iftitah dibaca tak tahu artinya, seperti orang yang membaca mantra-mantra saja, tidak ada perubahan Bapak Ibu. Baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika membaca Al-Fatihah, di dalam hati kita telah menundukkan rasa syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih, Malik Yaumiddin, pengasih dan penyayang, menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau berikan petunjuk, bukanlah jalan orang-orang yang Engkau sesatkan ya Allah. Baca lagi ayat pendek. Setelah itu kita ruku. Ruku apa kita baca Bapak Ibu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa artinya Bapak Ibu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah yang maha agung. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sesungguhnya Allah mendengar siapa yang memujinya. Ketika kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah, sesungguhnya Allah mau dengar siapa yang memujinya, langsung kita puji Allah. Rabbana walakal hamdu, ya Tuhanku, aku memuji Engkau ya Allah. Ruku kita, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi. Habis itu duduk kita,
Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa Bapak Ibu. Rabbi ufirli, ya Rabb, ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihilah aku, berikanlah aku rezeki, bimbinglah aku. Kita doa semua. Di dalam solat ini Bapak Ibu hanya dua saja. Pertama adalah zikir kepada Allah, yang kedua adalah doa. Sekusuk-kusuknya kita berzikir dan berdoa adalah di saat solat. Bagi siapa yang ingin kusuk zikirnya, bagi siapa yang ingin kusuk doanya, maka berzikir dan berdoalah di saat solat. Karena sesungguhnya solat itu adalah zikir dan doa. Allahu Akbar, zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, zikir. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, zikir. Sami Allahu liman hamidah, zikir. Doanya Rabbi ufirli warhamni wajburni. Kalau kita tidak tahu arti bacaan solat itu Bapak Ibu, tidak ada perubahan dalam akhlak kita. Atahiyatul, wabarakatuh, salawatu, taibatu lillah, semua tahta, semuanya hanya milik Engkau ya Allah. Berikanlah salam dan selamatan pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Berikan sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Fil alamina innaka hamidum majid. Habis itu kita mengucapkan salam. Ini penting Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, saya menyarankan kalau bagi kita yang sudah paham, yang sudah mengerti arti bacaan solat, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita mematrikan ke dalam hati kita bahwa di dalam solat itu kita bercakap-cakap dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah, berdialog dengan Allah. Sampaikan semua unek-unek kita di saat solat itu dengan Allah. Karena as-salatul mi'rajul mu'minin, solat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman, ingin berjumpa dengan Allah. Kalau solat kita telah khusyuk Bapak Ibu, pastilah orang itu akan menjadi orang baik. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Tidak mungkin orang yang dekat dengan Allah menjadi sombong, tak mungkin. Tidak mungkin orang yang dekat dengan Allah suka fitnah orang lain, tak mungkin. Tak mungkin orang yang dekat dengan Allah iri dengki, tak mungkin. Kenapa? Karena hatinya dekat dengan Allah. Dia memandang manusia ini sebagai pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam setiap diri kita manusia ini ada ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Bukan hanya manusia, binatang juga. Jangankan kepada manusia saja, kepada binatang pun dia sayang. Kita Bapak Ibu rajin sholat 5 waktu sehari semalam, rajin pula ke taklim. Baru seekor kucing masuk ke dapur kita, mati kita pukul. Islam apa tidak? Itu tidak Islami. Jangankan yang muslim, dengan yang non-muslim sesama manusia itu saudara kita. Karena di dalam dirinya juga ada ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat tauhid mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada semua ini Bapak Ibu kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada segala sesuatunya, yang ada itu hanya Allah. Maka Allah itu wal awalu wal akhiru, dialah yang awal, dialah yang akhir. Kita ini tak ada. Kita ini tidak ada Ibu. Kita tidak ada, setelah itu Allah adakan kita. Setelah itu Allah matikan kita. Setelah itu dibangkitkan oleh Allah. Setelah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal awalu wal akhiru, Engkaulah yang awal ya Allah, Engkau juga yang akhir ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada semuanya ini. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya Allah yang ada, apa yang perlu kita sombongkan? Nak kaya kita, berapalah umur kita kaya. Dia punya jabatan kita, presiden, gubernur, apalagi anggota dewan. Ya Pak Imam, 5 tahun boleh. Tak perlu. Untuk apa pula kita bersakit-sakit hati dengan tetangga?
Untuk apa pula kita membuka aib saudara kita? Untuk apa pula kita iri-iri, dengki, bersombong-sombong, bertakabur-takabur kepada manusia ciptaan Allah? Kita ini tidak ada awalnya Bapak Ibu. La ilaha illallah. Tidak ada semuanya ini kecuali hanya Allah. Allah cuma yang ada. Semuanya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana orang ini akan mampu dia mendekatkan diri karena sholat. Jadi kalau sholat kita Bapak Ibu, kita tidak memahami arti bacaan sholat itu, maka tidak akan mempengaruhi kepada akhlak kita. Maka kita coba untuk introspeksi diri kita. Saya ini rajin sholat, tapi kenapa akhlak saya tidak baik? Jangan-jangan ada yang salah dengan sholat kita. Apa yang salah? Ketauhidan kepada Allah. Ibu bapak, Rasulullah SAW di kota Makkah itu 13 tahun. 13 tahun di kota Makkah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada keluarga, kepada sahabat. Belumlah sahabat disuruh sholat. 13 tahun itu tak pernah disuruh sahabat puasa. Sahabat engkau sholat? Tidak. Sahabat engkau puasa? Tidak. Sahabat engkau berzakat? Tidak. Haji umrah? Tidak. 13 tahun di kota Makkah itu Rasulullah dakwanya adalah tauhid. Mentauhidkan Allah. Disampaikan kepada keluarga dan sahabat, yang engkau sembah bukanlah matahari, yang engkau sembah bukanlah pokok-pokok kayu, yang engkau sembah bukanlah berhala-berhala, yang engkau sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikenalkan dia akan Allah. Siapa itu Allah, di mana Allah itu, dan siapa yang pantas kita sembah. Ketika umat telah tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mengenali akan Allah, maka ulama sufi mengatakan Bapak Ibu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, mengajarkan kepada umat di kota Mekah saat itu bahwa kita dari mana, sedang di mana, akan kemana. Siapa yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita, rezeki kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 13 tahun di kota Mekah Bapak Ibu, hanya mengajarkan tentang tauhid. Di kota Madinah 10 tahun, barulah di situ diperintahkan sholat, puasa, zakat, berhaji, berumrah. Kenapa? Karena 13 tahun umat telah dalam ketauhidannya. Kita tidak Bapak Ibu. Anak kita kecil-kecil kita suruh sholat nak, tapi tidak tahu dia Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita tanya kepada diri, jangan ke anak-anak kita, di mana Allah? Dikatakan Allah di masjid, yang ada tulisan Allah itu Allah. Di mana Allah? Dikatakan Allah itu di Ka'bah. Di mana Allah? Allah itu di langit ketujuh katanya. Padahal Al-Quran mengatakan walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kemanapun engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak bisa dilihat, dirasakan dengan hati kita. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. PR saya ajak pada ibu semua, ajak anak keluarga kita yang belum bisa memahami arti bacaan sholat, ajarkan. Ibu-ibu guru TPQ, nanti anak-anak kita, ibu, kita kasih dia arti bacaan sholat. Kasih dia dibaca Allahu Akbar apa artinya, surat Al-Fatihah apa artinya. Ketika dia sholat, dia ingat sesungguhnya apa yang dia bicarakan kepada Allah. Itu baru sholat. Seperti tadi Bapak Ibu bersolawat, hampirlah seluruh majelis taklim punya solawat Nabi, betul Bu? Hampir seluruh, saya tanya arti solawat Nabi, hampir semua tak tahu. Solawat Nabi dia menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah. Dia baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Wahai Nabi, ya Nabi salam alaika. Salam dan keselamatan untukmu Nabi. Salawat dan salam, kita kirimkan salam kepada Rasulullah. Ada lagi, marhaban ya nurul aini, marhaban. Luar biasa gendangnya
Bangga Maulid. Artinya tak tahu dia. Kita ni hari ini Bapak Ibu asal dengar-dengar Arab dikira itu Al-Quran juga. Padahal tidak. Tidak semua yang bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Kadang ada musik yang berjoget-joget, mohon maaf. Ibu lihat di YouTube. Kadang menari tidak seronok itu bahasa Arab juga dia. Jadi tidak semua yang bunyi-bunyi Arab itu adalah Al-Quran. Termasuk ibu-ibu kadang berselawat ya. Lagu-lagu Arab macam dangdut nggak apa-apa. Yang penting paham supaya ya Nabi salam alaika. Kalau ibu paham maka hati ini akan dekat dengan Rasulullah. Marhaban ya nurul aini, selamat datang ya nur aini, cahaya. Siapa cahaya itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita dengan istri, suami, Bapak Ibu. Saya kalau pulang dari luar kota kadang 3-4 hari pulang ke rumah. Kadang karena 3 hari 4 hari tak jumpa dengan anak, dengan istri. Kita pulang sudah malam, pas pulang anak tidur, istri tidur. Apa yang kita bisikkan kepada anak? Nak, tidur ya nak, ayah sudah pulang, ayah sayang sama kamu. Disampaikan dalam hati yang paling dalam, anak itu enak tidurnya. Dia juga merasakan ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia paham, saya juga paham. Begitu juga dengan istri, dia ketika dia tidur kita terlambat datang. Bunda, ayah terlambat pulang, mohon maaf. Ayah sayang bunda. Dia udah tidur. Kita berikan dia selimut di saat tidur itu. Dia agak menggeliat. Betul tak Bu? Kata abang ini lain pulang geliatnya tuh Pak. Kenapa? Hati ini terasa dekat. Itu dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Belumlah lagi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah yang pasti hatinya tenang. Allah berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dalam hatinya. Ketenangan, kedamaian bukan karena harta, bukan karena kedudukan, jabatan, dan apapun. Ketenangan hanya didapatkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya orang yang ingat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu, termasuk masalah corona, yang penting dekatkan hati kepada Allah. Tapi jangan pula bersikap bodoh. Sudah tahu situ ada virus datang pula ke situ, mati. Habis itu kita berserah diri aja Ustaz pada Allah. Tak bisa pula begitu. Harus tetap waspada. Jadi Bapak Ibu, kita yang ada di masjid ini, kalau masih ada di antara kita jamaah masjid yang masih iri, dengki, masih hasad, masih suka memfitnah, berburuk sangka, berarti ibadah yang selama ini percuma. Kenapa Ustaz? Karena endingnya muara daripada ibadah adalah akhlakul karimah. Kalau kita orang yang beribadah tidak mampu menampilkan akhlak yang baik, berarti ibadah kita menjadi sia-sia. Bukan hanya sesama kita umat Islam, dengan yang non-muslim pun kita berkasih sayang. Jangankan dengan non-muslim, dengan manusia, dengan binatang pun kita berkasih sayang. Ibu saya sampaikan, kalau ibu punya pot bunga, ibu taruh di dalam rumah. Kalau ibu tidak sanggup untuk menjaga, menyiramnya, jangan masukkan ke dalam rumah. Kadang ada juga ibu-ibu ini taruh pot bunga di rumah, seminggu tak disiram-siramnya, Pak Imam. Bunga juga butuh makan. Betul tak? Itu makhluk Allah. Kalau tidak sanggup, lepas. Ibu di rumah pelihara kucing, pelihara burung, dan pelihara anak. Kalau tidak sanggup kasih makan, kasih ke orang lain. Kenapa? Dia punya makan. Dia juga merasakan lapar, dia juga merasakan haus. Saya satu ketika, Bapak Ibu, ketika kunjungan kerja ke Jawa Timur, duduklah kami di bawah pohon beringin. Kecil bang. Ternyata dari atas itu jatuhlah anak burung bangau. Ketika anak burung bangau itu jatuh, ada teman saya, seorang anggota dewan, mau memungut anak bangau itu. Apa kata dia? Bang, biarlah saya ambil anak bangau ini untuk saya pelihara di rumah. Baik apa buruk niatnya? Baik. Saya juga ada di situ. Saya bilang ini bagus juga bang, kita bawa ke Batam, kita pelihara. Yang teman saya bukan ustadz mengingatkan saya, terenyuh hati saya. Pak Ustadz, tak usah dibawa pulang Pak Ustadz. Kenapa bang? Mendingan Pak Ustadz kita taruh lagi ke atas. Kita cari sarang di mana induknya punya sarang. Kenapa bang?
Kalau anak Ustaz jatuh, habis itu diambil sama orang, pasti Ustaz cari kan? Apa perasaan seorang ibu, seorang ayah berpisah dengan anaknya? Langsung saya tersentak, Bang. Luar biasa begitu lembutnya hati kawan saya ini. Dia bukan Ustaz. Saya yang bilang pergi berceramah Ustaz. Tak sampai hati saya ke situ. Berpikir-pikir saya. Luar biasa teman saya ini. Coba begitulah kita memandang kelembutan hati kita kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita fitnah orang, kita bawakan ke diri kita. Kalau saya difitnah orang, pasti saya marah. Kalaulah saya fitnah orang itu, pasti dia juga marah. Kalau saya tempeleng anak saya, ditempeleng orang anak saya, pasti saya marah. Maka jangan tempeleng anak orang. Kalau kita berburuk sangka, kalau orang berburuk sangka kepada kita, marah tak? Marah. Orang jahat kepada kita, itu kita marah. Maka jangan pula kita berbuat jahat kepada. Kalau bahasa waktu kecil kita, rasakan di diri kita, maka begitu pula dirasakan oleh orang lain. Kalau dicubit kita sakit, maka orang yang kita cubit juga merasakan sakit. Siapa yang mampu merasakan kelembutan hati itu? Hanyalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan Isra Mi'raj ini bukan hanya kita beramai-ramai ke masjid ini, setelah itu kita dengarkan pengajian. Bukan itu endingnya. Endingnya adalah bagaimana kita mengamalkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya akhlak kita menjadi akhlak yang lebih baik. Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Telah dicontohkan oleh Rasulullah. Pertama, mendirikan sholat. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah jalannya bagi orang yang beriman untuk berjumpa dengan Allah. Untuk berjumpa, ingin dekat dengan Allah, berbisik-bisik kita dengan Allah, kita harus paham apa yang kita bisikkan itu. Ibu yang belum hafal bacaan salat, kita hafal. Yang sudah hafal arti bacaan salat, harus memahami betul. Kalau itu sudah kita coba Bapak Ibu, apalagi kita coba di malam salat tahajud, terasa hati ini dekat dengan Allah. Yang kedua sebelum saya tutup, baca Al-Quran juga demikian. Kalau ibu baca Al-Quran, suaranya luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Allah, Allah, Allah. Suaranya bagus. Juara musabaqatil watil Quran, juara MTQ tingkat nasional, juara dunia. Kalau ada akhirat mungkin juara pula dunia akhirat. Tapi perangai tak berubah, percuma. Tujuan saya, maaf Bapak Ibu, Allah tak pandang mau juara 1 kamu MTQ, mau juara bagus suara kamu, mau hafiz Quran kamu, mau imam kamu, mau ustaz, tak dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah siapa yang paling dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga baca Al-Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu petunjuk. Bagi siapa yang membaca Al-Quran, dia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang dia baca itu adalah orang yang punya akhlak yang baik. Kenapa Rasulullah punya akhlak baik? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Maka dalam surah Al-Baqarah dikatakan oleh Allah, Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, pembeda mana yang hak dan batil. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kalau ibu baca Al-Quran, baca Arabnya saja, tak baca artinya, itu sama juga, tak ada faedahnya. Kenapa? Sesungguhnya faedah baca Al-Quran itu bukan baca Arab-Arabnya. Faedah baca Al-Quran itu adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan mengamalkan kandungan Al-Quran? Kita hanya baca Arabnya, artinya pun tak tahu. Akhirnya apa? Tidak membawa manfaat apa-apa dalam diri kita. Yang kedua, yang ketiga, ibu-ibu, kalau ibu mau berselawat, bersemangat, alhamdulillah. Tapi untuk dekat hati kita dengan Allah, ibu-ibu coba lagi untuk menghafal arti selawat itu. Selawat ini apa artinya? Nanti ibu hayati.
Ya Rasulullah, aku rindu kepada engkau. Ibu nanti akan merasakan ketenangan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sebagai introspeksi bagi diri kita. Setiap tahun kita Isra dan Mi'raj, kita coba dari luang lingkup yang sangat kecil, baik di rumah kita atau di majelis taklim. Masih ada nggak kita di dalam majelis taklim itu iri mengiri, sakit hati, atau berburuk-buruk sangka, atau fitnah menfitnah? Kalau itu masih ada, perbaiki sholat kita. Apa cuma sholat ya Nabi Salamu alaika, yang kanan main kiri tak teguran siapa? Padahal dia bersalat Nabi, dia baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, tapi sebelah kiri tak tegur. Baru tadi difitnah. Untuk apa kita beribadah? Beribadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Endingnya akhlakul karimah. Bagi siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, kedamaian. Bapak Ibu, saya bukan menggurui Bapak Ibu, saya juga sedang belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tugas kita ini Bapak Ibu, yang hebat itu bukan orang yang menyampaikan kebaikan, itu bukan menyampaikan. Kebaikan itu adalah melakukan perbuatan baik. Itu yang baik. Kalau tukang sampai ini kan calo nih Bu, tukang sampai saja dia, bebannya berat. Tapi sama-sama mengingatkan kita. Kenapa ini saya sampaikan? Saya juga dapat ceramah dari guru saya. Kalau saya kadang kalau keluar kota, Pak Imam, saya sering ke Surabaya, itu ada guru saya, kami ngaji di situ, maka ilmu yang saya dapatkan saya sampaikan juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa itu benar, merasa cocok, pakai saja. Kalau menurut Ibu ini tak betul yang disampaikan Pak Ustadz ini, tinggalkan saja. Kalau ada yang baik, silakan diambil. Kalau tidak ada yang tidak baik, tidak cocok, tidak sesuai dengan ilmu yang Bapak Ibu terima dari guru-guru, silakan saja ditinggalkan. Yang baiknya diambil, yang buruknya ditinggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang berakhlakul karimah akan menjadi jiwa yang damai. Di dalam keluarga kita damai, bertetangga kita damai, bermasyarakat kita damai. Kalaulah kita berkeluarga damai Bapak Ibu, bertetangga kita damai dengan siapa saja, mau orang Padang, mau orang Jawa, mau Muslim dan Muslim, kita tenang Bapak Ibu. Di masyarakat pun tenang, kompak, kita tidak ada begaduh. Itu sesungguhnya adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sebahagian kecil surga yang Allah titipkan dalam kehidupan dunia. Tetapi Bapak Ibu, di masyarakat banyak peranginya. Setiap nak bergaduh saja, dia merasa dia yang paling pintar saja, dia merasa dia yang paling hebat saja. Di taklim itu belajar barunya pun ditunjukkan dia, tas baru pun ditunjukkan dia, cincin emasnya pun yang dipegang-pegangkan dia. Habis itu di rumah bertetangga demikian. Itu sesungguhnya hatinya tidak akan menjadi tenang. Dan bagi siapa yang hatinya tidak tenang dalam kehidupan dunia, itu sebahagian kecil Allah titipkan neraka dalam kehidupan dunia. Semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.